Gimana mental aman gitu kan? Banyak Saya baru stres nih. Waduh, apa nih? Satu hari sebelum onsite itu biasanya suka mengeluh kok agak demam ya, sering. Halo Buwaners, selamat datang kembali di Cakrawala Podcast. Nah, Cakrawala Podcast kali ini bersama saya Amel, dan kita akan membahas satu topik yang menarik banget nih gitu, dan saya yakin sih akan relevan sih sama semua Bumaners gitu. Nah, topiknya apa sih? Topiknya tuh kebetulan banget podcast ini akan launching di bulan Mei, dan ternyata bulan Mei itu diperingati sebagai sebagai bulan kesadaran kesehatan mental secara global. Nah, itu kan topiknya menarik banget kan. Nah, maka dari itu sudah hadir nih dua narasumber di kanan dan kiri saya, yaitu yang pertama ada Dr. Heru Hermawan MKM selaku dokter dari Buma yang akan membahas kesehatan mental dari sisi medis. Selamat datang, Dok. Selamat datang juga, halo Bumaners. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Deborah Dwi Puspita selaku psikolog yang akan mengulas dari sudut pandang psikologi. Selamat datang. Halo. Oke, nah mungkin sebelum saya bingung manggilnya, saya panggil dengan Dokter Heru dan Mbak Debbie aja ya, biar lebih ikrip gitu. Nah, kita langsung masuk nih ya ke topik pertama kita ya. Jadi kan kita nih sekarang nih cukup banyak lah ya mendengar kata-kata tentang kena mental gitu ya. Misalkan kalau kita ketemu orang gitu, gimana mental aman gitu kan. Banyak yang ngomongin tentang mental gitu kan. Dan juga ada kaitannya dengan tubuh pasti gitu kan. Kayak sekarang nih, saya mau podcast aja, saya tadi agak sakit perut sebenarnya gitu, Dok ya. Ini nggak tahu nih sakit perutnya kenapa gitu. Nah, kata teman-teman sih tadi kayaknya kamu psikosomatis deh, psikosomatis gitu kan. Apa sih psikosomatis itu gitu kan? Ya kayaknya sering disebut-sebut juga gitu sama teman-teman gitu. Nah, mungkin dari Dokter Heru dulu gitu ya. Sebenarnya psikosomatis itu apa sih, Dok? Ya, mudahnya sih psikosomatis itu dari dua kata sebetulnya kalau kita mau lebih mudah mencerna. Yang pertama psiko, gitu ya. Psiko artinya kan pikiran, emosi atau stres. Sedangkan soma itu artinya tubuh atau badan. Jadi kalau kita sambung berarti badan kita bisa dipengaruhi oleh stres, emosi ataupun tekanan sehingga menyebabkan manifestasi ataupun gangguan yang dirasakan oleh tubuh kita. Mungkin itu lebih lebih enak gitu untuk mengingatnya, psikosomatis. Oke, berarti psikosomatis tuh erat kaitannya sama tekanan atau mungkin stres kali ya kalau kita biasa nyebut gitu ya. Betul. Nah, mungkin ke Mbak Debbie nih, sebenarnya definisi stres itu kalau dari sisi psikologi itu apa sih, Mbak? Oke, saya baru stres nih. Waduh, apa nih? Ya, stres itu kan sebenarnya respon fisik, respon psikologis kita gitu ya terhadap sesuatu, apalagi ketika itu ada tuntutan. Nah, stres ini biasanya tercipta ketika tuntutan itu lebih besar daripada resource yang kita punya. Misalkan nih kita diberi tuntutan kerja gitu, sementara kita tuh nggak punya kapasitas nih untuk mengerjakannya gitu. Nah, ketika tuntutannya itu lebih besar gitu ya daripada kapasitas yang kita punya, nah itu biasanya muncullah stres gitu. Tapi stres itu nggak melulu konotasinya sebenarnya buruk gitu ya. Ada juga stres itu yang kita butuhkan gitu ya. Eustress namanya, itu stres baik gitu. Kan kalau dalam pekerjaan kita nggak ada nggak ada tantangannya, itu kan hidup kayaknya flat gitu ya, bosan gitu. Nah, stres itu juga bisa bereaksi negatif gitu, atau stres negatif lah ya. Nah, itu ketika ternyata kita tuh meresponnya atau reaksi kita terhadap tuntutan tadi yang berlebihan itu, atau tuntutan yang lebih daripada kapasitas kita itu, kita meresponnya itu secara kurang tepat gitu, sehingga tadi muncullah psikosomatis gitu ya. Saya pernah ada penelitian gitu ya, di Buma juga gitu, itu pada saat kita COVID gitu ya. Pada saat COVID itu kan kita banyak
tekanan gitu ya. Ada banyak tuntutan pekerjaan, terus kita harus mengelola di rumah juga gitu. Nah itu beberapa karyawan tuh mengeluhkan mereka itu mulai sering sesak napas gitu kalau bangun. Terus mau bangun pagi tuh rasanya kayak berat banget gitu. Nah itu sebenarnya sudah simptom-simptom stres ya yang muncul gitu ya pada saat kita bekerja. Oke. Gitu sih. Berarti sebenarnya stres itu juga kadang nggak kita sadarin gitu ya Mbak ya. Betul. Nah itu apa sih? Apakah ada pengaruhnya juga nggak sih Mbak ke badan kita gitu? Antara yang disadari dengan yang tidak disadari itu? Biasanya sih kalau kita nggak menyadari gitu ya stres itu gitu ya, apalagi kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik gitu. Jadi kan stres itu tetap kita butuhkan ya gitu untuk memacu sebagai adrenalin kita gitu. Nah kalau itu kita tidak mengelola dengan baik gitu ya, itu bisa saja jadi terus akhirnya mempengaruhi fisik kita gitu. Yang tadi tuh kayak wah kok ini kok berdebar-debar ya gitu. Terus kemudian kalau kita cemasnya berlebihan gitu ya, stres itu kan terus akhirnya ada yang termanifestasi pada kecemasan yang berlebihan gitu ya. Terus akhirnya kalau cemas berlebihan jadinya asam lambung itu naik gitu ya, rasanya mual, pengen muntah gitu ya. Terus kepala sakit gitu, migrain gitu. Nah sebenarnya itu bisa termanifestasi dalam akhirnya keluhan-keluhan fisik gitu ya. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Heru itulah jadinya psikosomatis gitu. Nah kalau dari Dr. Heru nih dok, selama di Buma ini pernah nggak sih dok menangani kasus yang psikosomatis itu? Iya betul ya. Kalau kasus memang terkait dengan psikosomatis itu variasinya banyak sekali gitu ya. Karena kan memang keluhannya pun juga belum tentu sama untuk setiap individu ya. Karena kan memang tergantung dari rangsangan dari hormonnya yang akan mempengaruhi gejala fisiknya gitu. Misalkan ada yang mengeluh tekanan darahnya jadi meningkat gitu kan, denyut jantungnya jadi bertambah, keringatnya jadi berlebihan, ataupun ada yang manifestasinya ke pencernaan gitu, sering mual gitu ya, enek-enek nih kenapa ya gitu. Nah ada yang seperti itu. Nah mungkin yang paling pernah ditangani gitu, jadi teman curhat juga gitu kan ya, kan ini kan treatment juga termasuk mendengarkan keluhannya gitu ya. Nah itu lebih sering ke pencernaan memang ya. Jadi setiap yang bersangkutan misalkan mau onsite nih gitu setelah cuti beberapa saat. Nah 1 hari sebelum onsite itu biasanya suka mengeluh kok agak demam ya, sering sakit kepala, terus agak mual gitu. Padahal besoknya udah mau onsite nih, udah mau berangkat nih gitu. Jadinya rasanya kurang fit gitu. Ditanyakan ini berlangsung setiap mau onsite atau memang baru sekali ini aja gitu. Ya memang sudah beberapa kali mau onsite dan selalu timbul nih keluhannya gitu. Oke, berarti kan yang di treatment bukan hanya keluhan yang timbul, tetapi juga terkait dengan psikologisnya. Mungkin itu Mel. Oke, dan itu cukup banyak nggak sih dok yang kayak gitu? Sebetulnya sih kalau kita lihat mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi mungkin itu juga mewakili mungkin beberapa rekan-rekan kita yang memang mempunyai keluhan yang sama tapi memang belum cerita gitu mungkin ke kita, tapi mungkin itu bisa mewakili beberapa kasus yang pernah ada. Oke, nah mungkin balik lagi ke Mbak Debbie gitu ya. Sebenarnya kalau dari kacamata psikologi gitu ya Mbak, melihat fenomena psikosomatis ini kayak gimana sih Mbak? Ya di tengah tuntutan terutama kayak Bumanur sekarang gitu ya, di tengah tuntutan pekerjaan yang mungkin baru ada gila-gilanya gitu ya gitu. Psikosomatis itu hal yang mungkin akan bisa terjadi gitu ketika kita tidak bisa merespon stres dengan baik gitu. Jadi sebenarnya kuncinya agar seseorang tuh terus akhirnya nggak jadi psikosomatis gitu ya, bagaimana kita mengelola stres ini gitu ya dengan baik gitu. Mengelola stres itu kan sebenarnya tahapan munculnya stres gitu ya, itu kan adanya stimulus gitu ya. Dari stimulus kemudian kita mempersepsikan gitu, ini sebenarnya stres ini akan mengganggu aku nggak ya gitu. Maksudnya tuntutan atau stimulus ini akan mempengaruhi aku nggak ya gitu. Nah ketika ini dianggap sebagai sesuatu yang
over gitu ya. Nah, ini kemudian bagaimana kita menerima gitu ya, bagaimana kita merespon gitu. Apakah ketika kita melihat ini tuh sebagai tantangan, terus akhirnya kita cemas berlebihan, kita jadi overthinking gitu. Nah, dari situ kemudian muncullah dampaknya gitu. Ketika kita terus memikirkan hal ini terus berulang gitu ya, akhirnya kan jadinya stres kronik gitu ya. Terus akhirnya itulah yang munculnya psikosomatis gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dihindari gitu ya, bisa dihindari psikosomatis ini dengan cara bagaimana sih kita itu bisa ketika menghadapi stres gitu ya, mampu untuk mempersepsikan gitu ya, mempersepsikan bahwa oh ini itu aku bisa overcome nih gitu, aku bisa overcome tantangan ini gitu. Tapi tentu saja ini harus realistis gitu ya. Kalau memang kita nggak bisa menangani gitu ya, ya kita mau nggak mau harus cari support dong gitu, support seeking help lah gitu ya. Bisa dari atasan gitu ya, bisa dari rekan sekerja gitu. Jadi akhirnya kita berbagi beban gitu. Berbagi beban tuh nggak mesti kita juga nih ada kerjaan tolong kerjain gitu ya, tapi bercerita gitu ya, aku baru ada problem ini nih gitu, aku nggak bisa gitu. Itu kan kita kayak sudah merilis sedikit beban kita ya gitu. Atau kita coba mengambil jeda dulu gitu ya, sehingga apa yang tadi kita yang kita rasakan, beban yang berlebihan, yang membuat kita merasa cemas, yang membuat kita merasa overthinking gitu ya, itu nggak sampai termanifestasi ke dalam keluhan-keluhan fisik. Oke, berarti memang ya erat kaitannya gitu ya antara stres dengan ya reaksi tubuh kita. Betul. Gitu ya. Nah, mungkin kita lebih spesifik gitu ya, akan membahas tentang gimana caranya kita mengantisipasi dan memberikan respon yang tepat gitu ya ketika stres itu datang atau tekanan itu datang gitu. Nah, tadi Mbak Debbie juga udah bilang gitu ya, mungkin kita harus bercerita juga, punya tempat berbagi beban itu gitu ya. Kalau kita turunin sedikit gitu ya Mbak, ke kira-kira aktivitas harian kita gitu ya, ketika kita mendapat satu stimulus gitu ya, stimulus stres itu, aktivitas yang bisa kita lakukan tuh apa sih Mbak? Aktivitas yang bisa kita lakukan ya, mungkin yang bisa diterapkan gitu ya sama Bu Manur sehari-hari gitu ya, tergantung nih stimulusnya ini seberapa besar gitu. Kalau memang itu besar dan di luar dari kapasitas kita gitu ya, teman-teman bisa mengambil jeda dulu gitu ya, kayak melakukan pause gitu, pause break gitu ya. Kemudian kita rehat gitu, sehingga kita punya waktu untuk mengevaluasi gitu, apa sih yang sudah aku lakukan, apa yang sudah berhasil aku lakukan gitu. Kadang-kadang kita tuh lupa gitu ya melakukan melakukan evaluasi gitu ya, atau melakukan melihat kembali gitu ya apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah itu kita bisa juga melakukan hal seperti itu gitu. Atau kita bisa melakukan kalau kondisinya kita udah penat sekali gitu ya, itu sebenarnya kita bisa melakukan seperti teknik relaksasi gitu ya, take a deep breath gitu ya. Jadi kayak sebenarnya sama gitu ya, pause gitu, mengambil jeda gitu. Jadi kita ambil nafas perlahan, kemudian keluarkan, itu akan membantu tubuh kita untuk relax gitu. Nah kalau tubuhnya sudah relax gitu ya, kita akhirnya bisa mengelola emosi, kita bisa mengelola rangsangan-rangsangan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu dengan baik. Oke. Berarti gini ya, ketika stres itu datang gitu ya, kan tubuh kita bereaksi. Nah, cara kita mungkin bukan dengan memikirkan gimana cara solusinya, tapi tubuh kita dulu nih yang kita benerin gitu ya. Jadi kayak relaksasi gitu ya. Sehingga tubuhnya pun akan ikut relax gitu ya, dengan mengambil nafas, tahan, lepas gitu ya, tahan, lepas. Itu kan akhirnya membuat tubuh kita itu lebih lebih rileks gitu. Kalau secara kedokteran gimana dok? Ya betul. Jadi yang paling penting key-nya kita mengenali diri kita sendiri kan, yang paling mengenali tubuh kita ya. Jadi begitu saat kita ada suatu trigger, pencetus secara psikologis, itu kita sudah tahu nih, kayaknya ini nggak baik-baik aja nih gitu. Kalau nanti nggak kita kelola, nanti makin berat nih gitu untuk
keluhannya bahkan bisa jadi ke fisik kita yang kena gitu. Jadi yang kita kenal itu triggernya gitu. Triggernya setelah itu kita lihat nih dan kita harus introspeksi diri juga gitu. Stres itu nggak mungkin nggak ada gitu. Kita Iya. akan selalu ada gitu. Tapi bagaimana kita mengelolanya, dan pilihannya cukup banyak tergantung dari kenyamanan kita saja gitu. Misalkan tadi Ibu Debbie sudah bilang terkait dengan introspeksi, menulis kita saat ini, journaling, tarik napas, latihan pernapasan, itu sebetulnya bisa dilakukan senyaman mungkin gitu ya. Misalkan lebih cocok saya menulis terkait dengan keseharian saya nih, apa yang membuat saya stres gitu, psikologis, Iya. itu juga boleh gitu. Itu pilihan yang cukup baik juga gitu, sehingga siap gitu untuk mengantisipasi berikutnya gitu. Misalkan saya pagi ini merasa cemas nih karena saya harus presentasi misalkan gitu ya. Padahal sudah siap gitu, secara persiapan sudah cukup matang dan yakin bisa gitu. Tapi pada saat hari hanya terlihat, aduh nggak konsen nih, buyar nih apa yang udah dipersiapkan, jadi nggak kena lagi nih gitu. Nah itu kan sebetulnya dengan cara kita mempersiapkan diri tidak hanya terkait dengan materinya, tapi mempersiapkan diri secara psikologisnya itu juga penting ternyata gitu kan. Jadi sebelum kita maju untuk presentasi, misalkan dalam case ini, ya udah ambil waktu 1-2 menit gitu, tulis journaling atau latihan pernapasan, atau kalau yang sukanya menyendiri di tempat sepi dulu untuk menyerap energi supaya nanti lebih enak, mindfulness, itu juga boleh gitu. Jadi tergantung teman-teman lebih nyamannya itu yang kayak gimana gitu untuk mindfulnessnya. Oke. Sebenarnya Dok, kalau misalkan mungkin kalau tadi itu kan situasinya ada stresnya dulu gitu ya, Iya, baru kita iya. gimana caranya gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih Dok pola-pola atau mungkin gaya hidup gitu ya yang bisa kita lakukan supaya Betul. sebelum itu Iya. datang kita udah bisa gitu kan? Iya. Jadi memang yang paling penting pencegahan gitu ya. Jadi Iya. before it happen gitu kan, kita cegah dulu nih, kira-kira tubuh kita harus siap dulu nih, karena kan stres akan selalu ada ya. Nah bagaimana kita supaya ini, nah yang pertama kita mempersiapkan diri secara fisik dan mental juga gitu. Nah secara fisik kita bisa tidur cukup gitu ya, tidur cukup dengan tubuh yang memang cukup tidur ya, hormon kita kan stabil ya, metabolisme kita juga siap nih untuk menerima suatu tantangan ataupun trigger. Yang kedua pasti pola makannya juga teratur gitu ya, gizi seimbang gitu. Kenapa sih kok makannya juga mempengaruhi gitu? Karena pada saat kita stres mengeluarkan energinya itu lebih banyak terpakai itu energi kita gitu kan semuanya. Kalau fisik kita juga sudah nggak fit, ditambah dengan mentalnya juga nggak fit, kan tambah drop gitu ya. Jadi secara fisik itu pun juga harus di-maintain. Olahraga perlu nggak? Olahraga perlu gitu. Olahraga manfaatnya bukan hanya menyehatkan fisik, tetapi juga menyehatkan mental kita. Kan yang trigger supaya tubuh kita mengeluarkan reaksi kan itu dari hormon-hormon juga yang dipengaruhi oleh otak ya, secara psikologis. Jadi dengan olahraga juga ada hormon baiknya tuh, positif tuh, yang bisa ngelawan hal-hal negatif ataupun stres psikologis gitu. Nah itu persiapan fisik. Nah persiapan mentalnya kan juga ada gitu. Persiapan mentalnya kita juga harus banyak-banyak literasi ya. Tadi Mbak Deb sempat ngomong overthinking. Nah, karena kita kan overthinking tuh terlalu banyak browsing gitu kan, jadinya wah kok bisa sampai separah ini ya gitu. Jadinya kita khawatir berlebihan gitu. Akhirnya bukannya membaik, gejala manifestasi kliniknya malah makin memberat gitu. Itu overthinking. Secara mental pun juga kita juga harus siap secara informasi yang didapatkan gitu. Misalkan kita curhat nih ke rekan kita, keluarga kita, anggota. Nah apapun yang akan diberitahu itu kita harus menerima kalau ini memang usaha dari rekan-rekan kita untuk membantu kita. Jadi jangan sampai kita malah nggak benar itu, kok malah ingin saya gitu, malah makin memperburuk saya, enggak gitu. Karena yang poinnya ialah kita cerita itu sebenarnya buat ngerilis masalah kita, beban kita. Masalah nanti cocok apa enggak terkait dengan masukannya itu hal lain gitu. Yang penting kita sudah bisa mampu speak up gitu, mengurangi burden yang ada pada saat itu. Oke. Termasuk kalau sering-sering healing tuh termasuk Misalkan ada uang. Iya, nah betul juga. Betul, healing jangan sampai gali lubang tutup lubang gitu kan. Secara mentally oke, tetapi after that ada masalah baru gitu. Sebenarnya healing it's okay gitu, selama kita bisa memperkirakan
kadarnya gitu ya. Sama juga dengan stres itu kan juga ada kadarnya, ringan, sedang, berat. Sama healingnya juga sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai stresnya ringan, healingnya over gitu Iya. kan. Atau nggak kebalikannya, stresnya berat tetapi ya udahlah sebentar juga udah oke nih. Jadi sesuaikan. Sesuaikan ya, benar. Oke, nah ini mungkin Bu Manners juga harus mencatat gitu ya. Ini tadi tips-tips yang diberikan oleh Dr. Heru dan Mbak Debbie gitu ya. Nah mungkin kalau kita masuk ke penanganan gitu ya Mbak Debbie ya. Kalau misalkan Bu Manners gitu ya, ada yang merasa kayaknya mulai mengalami gejala-gejala stres gitu ya. Itu kan penting gitu ya untuk kita tahu langkah awalnya tuh harus dilakukan tuh apa gitu ya. Nah kira-kira tuh apa sih kalau tips dari Mbak Debbie gitu ya untuk pertolongan pertama yang dilakukan ketika Bu Manners ini udah mulai merasakan gejala stres itu Pak? Yang pertama gitu ya, tadi kan dokter juga sempat mention gitu ya, ada journaling gitu ya, ada teknik pernafasan. Itu adalah pertolongan pertama kepada diri kita sendiri dulu gitu ya. Kalau ternyata kita sudah melakukan itu semua gitu ya, tapi ternyata kok kita masih merasa nggak nyaman gitu ya, aku masih merasa stres gitu ya, mungkin itu sudah saatnya untuk mencari bantuan profesional gitu. Nah, bantuan profesional itu bisa dengan psikolog, bisa dengan dokter gitu ya. Nah, Bu Manners bisa menghubungi mana nih yang paling bisa dijangkau saat itu gitu. Jadi kalau di Buma sendiri kan kita sudah ada ya dokter yang onsite gitu ya, di klinik gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa tuh reach out mereka gitu ya. Saya ada keluhan ini nih gitu, dan itu nggak kunjung sembuh gitu. Nah, tadi kalau ada teknik journaling gitu ya, teman-teman juga bisa mencatat gitu ya. Kok saya itu ketika merasa seperti ini tuh, jadi kita punya catatan gitu. Saya merasa seperti ini tuh ketika apa ya gitu. Nah, itu nanti akan membantu tuh pihak profesional untuk membantu kita mendeteksi sebenarnya apa ya penyebab stresnya gitu. Tapi memang langkah pertama yang dilakukan adalah kalau sudah merasakan stres gitu ya, coba dulu menolong diri sendiri gitu ya dengan tadi tuh relaksasi, journaling gitu ya, take a break gitu ya. Kalau ternyata tuh masih nggak berhasil juga, segera cari bantuan profesional gitu. Oke, bantuan profesional ya. Oke, nah kalau dari Dokter Heru gitu ya, Dok, kalau misalkan psikosomatis itu kambuh gitu ya, kan kadang kita nggak tahu juga ini karena stres atau emang karena sakit berat gitu ya. Penanganan pertamanya itu apa, Dok? Baik, jadi penanganannya komprehensif ya. Jadi penanganan medis dan juga penanganan psikologis gitu. Nah, penanganan medisnya itu kan perlu untuk mengurangi gejala yang dirasakan gitu. Jadi ada keluhan mual, ada keluhan demam, ada keluhan lain-lainnya, itu penanganan medis ya. Jadi diredain dulu untuk gejala yang ada. Nah, setelah itu sambil digali apakah ini pure memang organic disease gitu, penyakit memang bukan psikologis atau memang psikologis gitu, sekaligus digali pada saat kita ngobrol dengan pekerja kita, misalkan ada keluhan seperti itu. Nah, kalau apabila kita mengidentifikasi ini nggak cuma sakit organik nih, ini sakitnya karena psikologis juga. Nah, itu baru kita penanganannya ditambah gitu dengan penanganan secara psikologis yang tadi disebut oleh Mbak Debbie seperti itu. Oke. Nah, oke, berarti ini cukup lengkap lah ya. Kalau misalnya kita stres kita harus ngapain gitu ya. Kalau kita ada merasa gejala-gejala kita harus ngapain gitu ya. Jadi Bu Manners tuh bisa langsung cari bantuan lah istilahnya gitu ya. Jadi jangan dipendam sendiri gitu ya. Karena kan kita mungkin kadang butuh sudut pandang dari orang lain juga gitu ya. Mungkin ada pengalaman atau ada bisa kasih masukan gitu kan. Nah, mungkin kita bisa masuk ke topik yang lebih dalam lagi gitu ya. Setelah dari tadi penanganan gitu ya, kita mungkin bahas tentang sisi tentang gimana caranya kalau kita udah agak sulit gitu ya menangani kondisi itu gitu. Jadi kayak gak cukup nih, kayaknya aku gak bisa nih kondisi sendiri nih gitu ya. Kira-kira sebenarnya mungkin yang pertama harus kita tahu tuh kapan sih gitu ya kita tuh harus aware bahwa ini kayaknya aku udah gak bisa nih sendiri nih, aku harus mulai cari bantuan nih gitu. Tuh kadang alarm itu yang gak semua orang punya gitu kan, agak susah gitu ya. Mungkin dari Mbak Debbie dulu. Oke, kapan kita harus mencari bantuan gitu ya? Kalau gangguan-gangguan yang kita rasakan itu sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari gitu. Contohnya kayak kita sampai sakit gitu ya, sampai sakit yang
bahkan apa namanya membuat kita itu gagal berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Iya. Kayak aduh sakit udah beberapa hari gitu ya, pusing yang apa namanya pusing yang sangat gitu. Nah ini berarti sudah apa namanya sudah sangat mempengaruhi kita gitu ya kondisinya gitu. Nah itu saatnya lah harus mencari segera gitu ya bantuan profesional gitu. Jadi kapan kita harus mencari ya ketika kita sudah mengganggu gitu ya aktivitas kita sehari-hari gitu. Dan kita juga udah nggak bisa berproduksi secara maksimal gitu. Itulah saatnya kita mencari bantuan. Oke. Nah, saya juga baru ingat gitu ya. Kalau dari sisi medis tuh kan ada sebutannya psikiater gitu ya, Dok ya. Iya. Kalau ada psikolog dan psikiater gitu ya. Iya. Mungkin orang tuh kadang bingung nih, aku harus ke psikolog atau harus ke psikiater nih gitu. Iya, Itu iya. ada pembedanya nggak, Dok? Iya, baik. Jadi memang berbeda disiplin ya. Jadi untuk psikolog dengan psikiater itu berbeda disiplin. Nah, yang membedakan ialah pada saat kita ke psikiater itu berarti kebutuhannya ialah untuk mendiagnosa penyakit yang organik dan non-organik, dalam arti membutuhkan treatment secara medis yang lebih dalam lagi gitu ya. Jadi nggak bisa hanya dengan konseling, tapi ada obat-obatan tertentu yang memang harus diminum oleh pekerja kita atau pasien gitu ya. Oke. Nah, di mana obat-obatan tersebut kan memerlukan persepan dan justifikasi dari psikiater. Nah, itu jadi fungsinya di sana, dan juga untuk membedakan apakah ini memang kelainannya pure psikologikal atau memang ada bawaan dari kerusakan otak gitu kan. Misalkan kerusakan otak karena penyakit-penyakit yang lainnya, pembuluh darah dan lain-lain, yang itu memang bisa digali pada saat kita diskusi dengan psikiater gitu. Nah, psikolog itu juga tidak kalah pentingnya gitu ya. Psikolog itu penting sekali itu untuk melihat gitu, untuk mengetahui teknik-teknik, apalagi pengenalan pada saat penanganan pertama. Itu cukup baik gitu dengan rekan-rekan psikologi ya gitu, untuk melihat sebetulnya hal ini tuh bukan organic disease gitu ya, ini psikologis gitu. Itu pengenalan pertamanya itu bisa dilakukan oleh teman-teman psikolog. Oke. Berarti istilahnya kalau kapannya itu Ya. mungkin ya kita bisa ke dokter umum dulu lah gitu, yang Ya. merujuk, atau ke psikolog gitu ya, yang Ya. merujuk bahwa ini perlu ke psikiater nih ternyata gitu ya. Betul. Oke. Berarti memang penting gitu ya, kita tuh punya kesadaran gitu ya untuk ada alarm-alarm kecil gitu ya di tubuh kita yang kita nggak boleh biarin gitu ya, karena kalau biarin malah kayak membiarkan masalah itu tumbuh gitu kan ya, malah Jadi makin besar nanti. besar gitu dan makin parah gitu ya. Nah mungkin nih kalau dari Dokter Heru dulu gitu ya, kira-kira setelah nonton podcast ini gitu ya, Iya. teman-teman tuh ada nggak atau kebiasaan kecil gitu ya yang mungkin bisa dilakukan sama teman-teman langsung gitu? Iya, baik. Kebiasaan kecil gitu. Jadi kebiasaan kecil ini sebenarnya bisa berimpact secara baik ya, apalagi kalau kita berbicara tentang psikologis gitu secara. Jadi contohnya itu teman-teman kan daily in life-nya mulai dari pagi bangun tidur gitu ya. Nah, itu untuk hal-hal kecil yang bisa membuat hari kita dimulai dengan yang baik. Itu misalkan bagi teman-teman yang muslim pastinya kan ada sholat Ya. gitu ya. Terus juga hindari begitu bangun tidur jangan langsung melihat handphone untuk melihat chat-chatnya gitu kan, karena kan mungkin saja Pak isi chat-chatnya itu hal-hal yang memang secara psikologis langsung triggernya itu berat gitu ya. Jadi pastikan dulu setelah bangun tidur kita lakukan rutinitas kita sehari-hari yang baik, yang positif ya, olahraga ringan itu, baru nanti kita udah punya bekal nih, siap untuk menghadapi tantangan gitu. Misalnya udah deh mulai kita buka laptop, buka chat ataupun lain-lainnya. Itu yang paling sering dialami gitu teman-teman gitu ya. Nah, lalu siangnya pun juga, kalau paginya kita udah ready nih secara mental udah oke, siang kan juga stres itu ataupun tantangan itu tetap ada, tetap berlangsung gitu kan. Dan kita pun juga harus siap gitu ya. Nah, di tengah-tengah kita bekerja itu jangan lupa kita relaksasi gitu ya, dengan cara apapun. Misalkan kita mini stretching secara fisik, bisa mindfulness, bisa ambil tarik napas singkat, itu juga bisa gitu ya. Itu untuk memaintain dalam menghadapi pekerjaan kita sehari-hari gitu. Walaupun stresnya itu cukup berat, tapi dengan kita sudah tahu cara mengelolanya, pastinya kan
aman-aman aja tuh Iya. gitu. Jadinya nggak bertumpuk gitu. Alarm yang sudah ada nih, kita juga udah dapat mengenali nih gitu, karena kita sudah terbiasa, sudah tahu nih, wah setelah ini mungkin tantangannya saya akan fokus ke pekerjaan B yang dimana itu memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Kita udah tahu tuh, jadi kita udah siap gitu dengan persiapan yang sudah kita lakukan. After working gitu sore, stresnya juga tetap ada gitu walaupun kita di rumah gitu dengan segala macam dilematis gitu. Apalagi kalau kita di rumah ada rumah tangga juga ya, ada istri, ada anak-anak, di mana itu juga bisa menjadi suatu stresor kalau memang lagi ada masalah gitu ya kan. Ditambah juga dengan masalah pekerjaan yang tadi di kantor ternyata ada yang belum selesai. Wah, ini potensi nih gitu. Nah, bagaimana caranya gitu. Nah, menjelang kita malam atau menjelang tidur gitu ya, pastikan gitu ya, namanya juga malam kan waktu istirahat ya, secara alami metabolisme kita malam itu dianjurkan untuk istirahat. Nah, itu baiknya kalau kita mau melakukan relaksasi, olahraga, jangan dekat-dekat waktu istirahat gitu. Karena kan tubuh perlu untuk merespon dari endorfin yang keluar pada saat kita olahraga gitu. Jadinya kalau kita paksain tidur, malah nggak bisa nih, nggak nyenyak nih, kualitasnya jelek jadinya kualitas tidurnya. Atau kita mau kongko-kongko dulu nih, nongkrong-nongkrong dulu gitu, biasanya kan coffee gitu ya, Iya. ada mengandung kafein. Nah, itu juga jangan terlalu malam gitu, karena malam waktunya istirahat. Jadi biarkan kafeinnya itu hilang dulu di tubuh kita, baru kita istirahat gitu ya. Kalau kita langsung istirahat mungkin masih ada efek kafeinnya, itu kita tidurnya pun juga kualitasnya masih belum maksimal gitu malam. Jadi malam itu waktunya kita istirahat, mengisi baterai kita lagi supaya besok kita menghadapi harinya pun juga udah siap lagi gitu. Jadi alarmnya pun juga sudah ada, kelolanya pun kita juga sudah mantap nih, juga sudah Iya. ada. Mungkin itu. Oke, mantap. Oke, kalau dari Mbak Devi, Mbak, apa kira-kira kebiasaan kecil yang bisa dilakukan? Oke, tadi sudah komplit gitu ya dari Dr. Heru gitu. Jadi kalau menurut saya gitu ya, yang penting kita lakukan gitu ya agar kita dapat mengelola stres kita dengan baik itu membangun rutinitas baik gitu. Oke. Tadi kan dokter sampaikan bangun pagi gitu ya. Kemudian kalau muslim ya beribadah gitu ya, sholat gitu. Bagi yang tidak ya berdoa gitu ya. Kita menyerahkan hidup kita kepada yang di atas gitu. Mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan gitu. Dan kemudian bangun pagi itu jangan langsung scroll gitu. Itu karena kita bisa membuat kita tuh overstimulasi Iya. gitu ya. Jadi kan sebenarnya kita masih menyesuaikan gitu ya. Tapi begitu kita sudah langsung scroll HP itu kan langsung kita dibanjiri banyak informasi gitu. Nah, itu kayak memaksa otak kita tuh bekerja ekstra gitu. Nah, kemudian habit lagi yang harus kita bangun adalah olahraga rutin gitu. Olahraga rutin itu kan membantu kita ya untuk menstabilkan semua kondisi tubuh, hormon-hormon gitu tuh akan ikut terstimulasi ya Dok ya. Yes, Jadi betul. lebih seimbang gitu. Dan juga istirahat yang cukup gitu. Jadi bagaimanapun juga kita harus memberi memberi waktu gitu ya untuk tubuh kita sendiri itu istirahat gitu, yang sudah lelah seharian gitu ya. Nah, ini kita harus menyeimbangkannya gitu. Istirahat yang cukup. Kalau minimal itu tidur berapa jam, Dok? 6 sampai 8 6 jam. sampai 8 jam. Nah, itu sebaiknya kita penuhi gitu. Oke. Berarti memang secara fisik harus kita jaga Manage. gitu ya, kita manage gitu ya. Secara psikologinya pun juga kita harus tahu cara menanganinya gitu ya, Betul. ketika itu terjadi gitu ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Dan sehat. main sama incorpore Sehat. Oke, nah Bu Manners, tadi kan udah gitu ya, udah dikasih tahu nih sama Mbak Devi dan Dr. Heru gitu ya untuk penanganannya tuh kayak apa gitu. Nah, Bu Manners juga bisa langsung praktekin tuh gitu ya hal-hal kecil itu gitu ya, karena semua hal yang besar dimulai dari hal yang kecil gitu Betul. ya. Betul. Nah, kalau Bu Manners juga mau cek gitu ya self awareness gitu ya tentang keadaan stresnya saat ini kayak gimana gitu ya, Bu Manners juga bisa cek ke barcode yang ada di layar gitu ya. Itu nanti bisa di scan untuk kayak self assessment lah gitu ya, untuk assessment diri secara simple pertanyaannya gitu ya. Itu nanti bisa dicek dan ada hasilnya di situ. Terus juga kalau Bu Manners pengen tahu lebih dalam gitu ya cara-cara menangani
stres tuh kayak gimana. Nah, salah satunya Bu Manners bisa akses di course Cakrawala gitu. Di situ ada banyak course gitu ya. Salah satunya mungkin bisa dicek kayak course task management gitu ya. Itu gimana caranya kita bisa memanage tugas-tugas kita gitu ya supaya nggak jadi super stres baru gitu ya. Nah, Bu Manners bisa cek di situ gitu ya. Nah, mungkin itu aja kali ya topiknya gitu ya. Mudah-mudahan ini cukup membantu dan memberikan pencerahan buat teman-teman gitu ya, buat para Bu Manners gitu ya. Kalau memang ini ternyata banyak gitu ya, banyak komen, banyak like gitu. Nanti kita bisa bikin part 2 gitu ya. Boleh. Kalau rame part 2 gitu. Jadi kalau rafikan dong. Kalau diramaikan. Oke, mungkin itu aja gitu ya podcast dari kita. Kita harap hasil dari pembicaraan ini itu bisa membawa kesehatan jiwa dan raga buat kita semua gitu ya, buat Bu Manners khususnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.